Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meisi Sisnawati. Di mata kuliah Ilmu Pengantar Pendidikan, saya akan menjelaskan bab 1, hakikat manusia dan kebutuhan akan pendidikan. Apa sih itu hakikat manusia? Hakikat manusia sebenarnya diartikan sebagai suatu ciri-ciri dari manusia yang dimana ini bersifat secara prinsipil, ada kedudukannya. Nah, kedudukan ini yang membedakan derajatnya dengan hewan. Kemudian hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan adalah adanya kegiatan melatih, mengajar, belajar mengajar gitu, mendidik, juga melatih yang akan menjadi bahan pengembangan manusia akan potensi-potensinya di bidang pendidikan. Nah, sasaran pendidikan sebenarnya adalah manusia itu sendiri yang untuk mengembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Nah, kalau mengenai manusia yang butuh akan pendidikan ini memang suatu keharusan, apalagi di Indonesia ini. Undang-undang di pasal 31 kan berbunyi, ayat 1 pasal 31 berbunyi, semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Bukan di negara Indonesia saja, tapi hampir semua negara mengharuskan penduduknya memiliki pendidikan. Karena apalagi sekarang pengembangan teknologi dan informasi itu berkembang pesat, jadi di dunia ini berlomba-lomba penduduknya mengembangkan lembaga pendidikan yang lebih efektif, baik kurikulumnya yang selalu berubah-ubah di Indonesia, apalagi yang menjadikan warganya menjadi pendidikan di Indonesia kan bersifat kompleks yang mengharuskan warganya bisa di segala hal, segala bidang. Makanya banyak mata pelajaran yang harus diikuti peserta didik di negara kita ini. Kalau konsep dasar pendidikan itu ada 3, bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup, kemudian adanya tanggung jawab pendidikan, tanggung jawab bersama antara masyarakat, pemerintah, dan juga keluarga peserta didik yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, pendidikan adalah suatu keharusan, karena pendidikan ini akan mengembangkan potensi atau skill atau kepribadian dari manusia itu sendiri. Kemudian dimensi manusia dalam pendidikan, dimensi kemanusiaan dan pendidikan ini, yang pertama ada dimensi keindividuan. Dimensi keindividuan ini mempunyai arti bahwa manusia itu seorang yang utuh, tidak dapat dibagi antara satuan fisik dan psikis. Jadi semua manusia ini memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda, memiliki keunggulan masing-masing. Kemudian yang mereka harus sadari begitu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi keindividuan ini ada faktor internal seperti penilaian dirinya sendiri, yang bersifat
identitasnya, mutu hidupnya gitu. Kemudian dari faktor eksternal, dari moral moral dan juga dari faktor lingkungan juga. Yang kedua ada dimensi kesosialan. Dimensi kesosialan ini didasarkan pada tiap-tiap individu, yang dimana mereka harus bisa menjalin komunikasi dengan lingkungannya. Kemampuan berkomunikasi, kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan, yang untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian. Faktor yang mempengaruhi dimensi ini ada internal dan eksternalnya juga. Kalau dari internal bisa konflik di masyarakat, ada penemuan baru juga, kreativitas masyarakat itu sendiri, kemudian populasi yang bertambah dan berkurang di suatu komunitas juga termasuk faktor internal. Dan faktor eksternalnya bisa pengaruh budaya lain yang masuk, juga perubahan lingkungan karena bencana alam. Yang ketiga ada dimensi kesusilaan. Ini menyangkut norma-norma dan nilai-nilai kehidupan. Faktor-faktornya yang mempengaruhi dimensi ini, cara pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila atau Undang-Undang Dasar, untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan terus berkelanjutan. Keempat ada dimensi keberagaman. Di Indonesia kan seperti semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Jadi harus mencerminkan adanya saling menghargai, menghormati, saling pengertian sama manusia. Faktor yang mempengaruhinya bisa berbuat pembentukan kebiasaan, berbuat hal-hal positif, pembentukan daya jiwa, dan juga mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang bab 1 ini. Jadi kesimpulannya, pada dasarnya manusia ini dalam bidang pendidikan suatu asas keharusan, ya, karena butuhnya mengasah kemampuan melalui bidang pendidikan, dan juga minat bakat serta skillnya harus dibenahi sungguh-sungguh dengan menyadari dirinya sendiri, harus mengenali dirinya sendiri untuk bisa berinteraksi dan juga bisa bereksistensi. Dan sedangkan dimensi-dimensinya itu yang seperti saya sebutkan, ada dimensi keindividual, sosialan, kesosialaan, dan keberagaman. Itu perlu effort untuk mewujudkan dan menciptakan suatu hal yang baik di dalamnya. Mungkin hanya itu.
Dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.